Pernah nggak sih kamu tanpa sadar bunuh semut yang lewat? Atau bahkan iseng bakar sarang lebah? Padahal Rasulullah SAW pernah melarang kita membunuh hewan-hewan tertentu loh. Bahkan meski mereka kecil dan kelihatan nggak penting. Katanya kalau nekat membunuh hewan ini bisa kena musibah. Apa benar? Yuk kita bahas satu persatu pakai dalil sahih dan penjelasan yang mudah dipahami. Karena Islam bukan hanya peduli pada manusia, tapi juga pada makhluk kecil yang gak bisa membela dirinya sendiri. 1. Semut. Semut itu kecil, tapi jangan dianggap remeh. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang membunuh semut tanpa sebab. Sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh 4 jenis hewan: semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Kisahnya dari hadis, ada seorang nabi dari Bani Israel yang disengat semut. Lalu dia bakar seluruh sarang semut itu. Allah menegurnya, hanya karena seekor semut menyengatmu, engkau membakar seluruh umat yang bertasbih kepadaku. Semut itu bertasbih. Bunuh satu karena mengganggu bisa dimaafkan, tapi membasmi semuanya tanpa sebab itu bisa mengundang murka Allah. 2. Lebah. Lebah bukan hewan biasa. Allah menyebutnya dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW melarang membunuhnya. Dari perut lebah keluar minuman madu yang menjadi penyembuh bagi manusia. Kalau lebah tidak menyerang atau mengganggu, jangan dibunuh. Kalau ada sarangnya di rumah, usahakan dipindahkan, bukan dibakar atau dibasmi. 3. Burung hudhud. Burung ini terkenal dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia membawa berita penting dari negeri Ratu Saba. Dan tidak lama kemudian, datanglah hudhud. Ia berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui." Karena burung ini cerdas, tidak berbahaya, dan bermanfaat dalam pengamatan alam. 4. Burung surat. Burung ini mungkin asing buat kita di Indonesia, tapi di masa Nabi SAW disebut secara khusus dalam hadis. Surat adalah burung pemangsa kecil, digambarkan oleh sebagian ulama seperti alap-alap kecil atau shrike dalam bahasa Inggris. Paruhnya tajam, suka makan serangga atau daging kecil, tapi tidak membahayakan manusia. Karena tidak mengganggu, tidak merusak, dan hidup damai di alam, Islam menghormati hewan seperti ini sebagai bagian dari ciptaan Allah yang punya fungsi tersendiri. 5. Katak. Nah, ini juga mengejutkan banyak orang. Katak termasuk hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melarang membunuh katak. Bahkan ketika seorang tabib bertanya kepada Nabi tentang memakai katak untuk pengobatan, beliau tetap melarang, "Jangan kamu bunuh." Katak itu tidak membahayakan dan disebut sebagai hewan yang bertasbih kepada Allah. Jangan remehkan larangan ini. Kisah kucing dan neraka. Seorang wanita masuk neraka karena mengurung seekor kucing, tidak diberi makan, dan tidak dilepas mencari makan sendiri. Kalau kucing saja bisa membuat seseorang masuk neraka karena dizalimi, apalagi hewan-hewan yang secara tegas dilarang dibunuh. Semakin kita belajar, semakin kita paham, Islam bukan sekadar soal ibadah, tapi juga rahmat untuk seluruh makhluk, termasuk hewan kecil yang nggak bisa bicara. Kamu pernah nggak sengaja membunuh semut atau lebah? Atau pernah iseng sama katak atau burung kecil? Setelah tahu larangannya, gimana perasaanmu? Tulis di komentar. Yuk bantu sebarkan video ini sebagai pengingat untuk kita semua. Klik like, komentar, dan jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan video lainnya. Semoga Allah jaga kita dari dosa-dosa kecil yang sering tidak disadari.